Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara podcast Imajinir ini. Pagi ini dalam podcast Imajinir ini saya akan kembali ngobrolin soal IKN, proyek IKN, pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara. Seperti biasa bersama Kang Erik kita ngobrol. Kita sapa dulu Kang Erik. Selamat pagi Kang Erik. Selamat pagi, Mas Wawan. Ngobrolin soal IKN ya, memang kelihatannya menarik ya. Banyak yang menanggapi soal berita kemarin ya, yang di acara podcast sebelumnya ya. Betul sekali Kang Erik, podcast kemarin soal IKN ini menarik perhatian ya. Banyak yang melihat dan komentar. Nah, kita lanjutkan perkembangan saat ini Kang. Bagaimana IKN saat ini? Baik, Mas Wawan, dari berdasarkan sumber-sumber di media online, saya bisa menarik beberapa catatan soal perkembangan terbaru pembangunan IKN ya per 24 Juni ini ya. Secara umum, pembangunan tahap 1 IKN menunjukkan kemajuan signifikan dengan proses mencapai lebih dari 70%. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan, dan sistem penyediaan air bersih terus dikebut penyelesaiannya. Istana Kepresidenan dan kompleks perkantoran Kementerian Koordinator ditargetkan rampung pertengahan 2024. 1.000 petugas upacara akan hadir dan menginap di hunian ASN yang disiapkan untuk menyambut HUT RI ke-79 di IKN. Lalu ditargetkan pemindahan ibu kota negara ke IKN akan resmi dilakukan pada tahun 2024. Itu catatan saya atas beberapa berita di IKN, Mas Wawan. Jadi mengalami kemajuan ya pembangunannya. Sepertinya mimpi ibu kota baru ini akan jadi nyata ya Kang ya. Ada poin-poin penting Kang yang disampaikan soal itu Kang. Baik, Mas Wawan, ini ada beberapa poin penting dalam proyek IKN ini ya. Jalan Sumbu Kebangsaan, penataan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP terus dilakukan, termasuk pengaspalan ulang, penataan landscape, dan pengaturan vegetasi. Hunian ASN, pembangunan 12 menara hunian untuk ASN di IKN dikebut agar selesai pertengahan 2025. Komitmen investor, peletakan batu pertama sejumlah proyek penunjang IKN dilakukan untuk menarik minat investor. Tentang konsep ramah lingkungan, IKN mengusung konsep berkelanjutan dengan target 75% kawasan hijau, 100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau, dan 100% konstruksi ramah lingkungan. Lalu tantangan, masih terdapat beberapa tantangan dalam pembangunan IKN seperti pemerataan pembangunan di luar Jawa dan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Itu beberapa poin penting dari beberapa sumber di media online ya yang saya baca. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, Mas Wawan. Oke Kang Erik, terima kasih atas beberapa hal ya yang disampaikan soal IKN ya. Tentu saja para pemirsa bisa mencari informasi lagi di media online ya tentunya yang bisa Anda cari. Dan saya menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.